Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Vera ya anak-anak. Baik, pada video kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi bahasa Indonesia di subtema 3. Terlebih dahulu anak-anak pasti sehat ya, amin. Harus selalu semangat seperti Bu Guru. Jangan malas, hilangkan malasnya, harus bersemangat. Nah anak-anak, bahasa Indonesia di subtema 3 ini sebenarnya masih sama anak-anak, seperti subtema 2 dan subtema 1. Masih membahas tentang teks petunjuk, membahas tentang poster, juga membahas tentang gagasan pokok dalam teks visual. Kenapa diulas lagi? Harapannya supaya kalian semakin paham, semakin ingat, semakin mengerti, dan jika lupa maka akan ingat kembali. Baik. Sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak bersama-sama video Bu Vera kali ini. Anak-anak, masih ingat tidak apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi tentang ketentuan atau perintah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Sekali lagi, teks petunjuk adalah teks yang berisi tentang ketentuan atau perintah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Nah, kali ini anak-anak, tadi pada video pembelajaran IPA, Bu Guru kan sampaikan ada misalkan membuat sebuah percobaan. Nah, di dalam percobaan itu anak-anak tentu ada langkah-langkahnya. Nah, alangkah baiknya atau tepatnya langkah-langkah tersebut harus dibuat dalam bentuk teks petunjuk. Nah, sebelum melakukan percobaan, tentu kalian harus membuat langkah-langkahnya ya, agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan percobaan. Nah, langkah-langkah itu anak-anak harus dibuat dalam bentuk teks petunjuk. Pembahasan ini ada di LKS kalian halaman 88. Nah, anak-anak, penulisan sebuah teks petunjuk dalam sebuah percobaan harus disesuaikan urutan langkah-langkahnya. Jika sudah, langkah-langkah tersebut harus ditulis dengan nomor, ditulis penomoran. Jadi tidak ditulis dalam bentuk paragraf ya, tapi ditulis dalam bentuk penomoran. Sebentar Bu Guru carikan ya. Nah, contohnya seperti ini. Di halaman sebelumnya, di halaman 87. Ini kan ada percobaan. Nah, percobaan menguji jeruk apakah bisa menyalakan lampu. Coba diperhatikan langkah kerjanya. Nah, langkah-langkahnya ini anak-anak disusun sedemikian rupa secara urut dan menggunakan poin-poin atau menggunakan penomoran. Nah, ini namanya teks petunjuk dalam sebuah percobaan. Nah, ini ya. Nah, kemudian sudah langkah-langkahnya ditulis secara urut, kemudian penulisan teks petunjuk menggunakan penomoran. Selanjutnya adalah harus ditulis secara rinci langkah-langkahnya tadi. Kemudian ditulis juga apa yang harus dihindari saat percobaan, apa yang harus dilakukan. Selanjutnya Alhamdulillah. Baik, Bu Guru lanjutkan kembali ya anak-anak. Bu Guru ulangi sedikit lagi. Jadi teks petunjuk itu dapat dibuat agar percobaan yang kita lakukan tadi dapat berjalan dengan lancar dan urutannya benar. Nah, apa saja cara-caranya? Yang pertama adalah penulisan petunjuk harus disesuaikan urutan langkah-langkahnya. Yang selanjutnya, penulisan teks petunjuk harus diberikan penomoran. Nah, contohnya tadi ada di halaman 87 ya anak-anak. Nah, ini urutannya atau langkah-langkahnya diberikan nomor 1, 2, 3. Gitu. Jadi tidak berbentuk paragraf, tapi berbentuk penomoran. Selanjutnya, petunjuk tadi harus ditulis secara rinci dan detail.
dengan menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif. Jika diperlukan, teks petunjuk tadi anak-anak bisa ditambahi dengan gambar atau ilustrasi seperti ini ya, agar lebih jelas percobaan itu bagaimana cara melakukannya. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah tentang poster. Anak-anak masih ingat apa itu poster? Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan yang fungsinya untuk mengajak halayak ramai untuk melakukan apa yang ada dalam isi poster. Nah, anak-anak, teks petunjuk itu bisa juga loh dibuat dalam bentuk poster. Poster ini anak-anak biasanya berisi tentang ajakan. Nah, berisi ajakan berupa kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu ciri-cirinya ada kata mari, ada kata ayo. Contoh poster-poster yang sering kita temui tentang hemat energi kan begini. Mari menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap lestari. Atau misalkan, ayo hemat energi listrik dengan mematikan lampu saat siang hari. Contoh, kalau tentang energi bahan bakar, contoh, ayo jalan kaki jika jarak dekat. Nah, jadi begitu ya, poster isinya adalah gambar dan juga kalimat ajakan yang ciri-cirinya menggunakan kata mari atau ayo. Nah, selanjutnya anak-anak, Bu Guru akan menyinggung sedikit tentang gagasan pokok pada teks visual. Pembahasan ini ada di LKS kalian halaman 99 ya. Nanti dibaca lagi. Anak-anak masih ingat apa itu teks visual? Teks visual adalah teks yang disajikan dalam bentuk gambar. Sekali lagi, teks visual adalah teks yang disajikan dalam bentuk gambar. Gambarnya ada yang berupa gambar tunggal atau satu gambar atau gambar berseri, yaitu rangkaian beberapa gambar. Anak-anak, bagaimana cara menentukan gagasan pokok pada teks visual? Tentu caranya berbeda dengan teks lisan ya. Kalau teks lisan, teks lisan itu teks yang dibacakan ya. Kalau teks lisan, teks yang dibacakan, maka cara menentukan gagasan pokoknya kita harus mendengarkan dengan seksama. Kalau teks tulis, maka kita harus membaca teks tersebut dengan teliti. Kalau dia teks visual berarti kita lihat ya. Berarti kita harus mengamati teks tersebut dengan seksama. Nah, anak-anak, gagasan pokok itu, masih ingat ya? Gagasan pokok itu adalah ide yang mendasari sebuah paragraf. Gagasan pokok letaknya ada di mana? Ingat tidak? Ya, betul. Gagasan pokok letaknya ada di kalimat utama. Sekali lagi, gagasan pokok letaknya ada di kalimat utama. Kalimat utama bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau di campuran di tengah dan di akhir. Kalau di awal namanya paragraf deduktif. Kalau di akhir induktif. Kalau di awal dan di akhir paragraf campuran. Kemudian, Bu Guru, saya sering dengar ide pokok, gagasan pokok, pokok pikiran paragraf, ide utama itu apa? Nah, sekali lagi Bu Guru tekankan nak ya, baik di teks tulis, di teks lisan atau di teks visual, gagasan pokok itu ya sama dengan atau nama lainnya gagasan pokok ya, gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok, ide utama, pokok pikiran atau pikiran paragraf itu semua istilahnya sama, artinya sama, hanya namanya yang berbeda. Jadi, nama lain gagasan pokok adalah ide utama, gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran paragraf. Nah, itu adalah satu maknanya, hanya namanya yang berbeda-beda, baik di
teks lisan atau teks tulis ataupun teks visual. Ingat-ingat nak ya, gagasan utama atau gagasan pokok atau ide utama letaknya ada di kalimat utama. Jadi, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok atau gagasan pokok. Ingat ya, tolong jangan lupa. Ide pokok, gagasan utama atau pokok pikiran paragraf itu istilah yang sama. Hanya namanya yang berbeda, tapi artinya sama. Demikian penjelasan dari Bu Vera. Kalau terlalu cepat, mohon maaf ya nak ya, karena waktunya. Jadi, dengarkan baik-baik video Bu Guru. Nanti akan Bu Guru sematkan halaman-halaman berapa, baik di buku paket ataupun di LKS. Tolong Ananda baca, karena insya Allah sebentar lagi kalian akan menjalani PTS anak-anak, penilaian tengah semester. Insya Allah akan dilaksanakan di bulan Oktober, mungkin di pertengahan ya anak-anak. Jadi kita masih punya waktu kurang lebih 3 minggu untuk mendalami materi sampai di tema 3. Terima kasih Ananda dan orang tua di rumah. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Selalu jaga kesehatan, selalu bersemangat. Kerjakan sholat maksudnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video pembelajaran Bu Guru. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.